Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi sahbihi wa man wala. Nas'alullah ta'ala yataqabbala minna salatana wa salih a'malina. Mudah-mudahan salat kita yang baru saja kita tunaikan diterima Allah Subhanahu wa taala dan juga semua amal saleh kita. درسنا وقرأنا في الأسبوع الماضي باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. من يحفظ آخر الحديث في الأسبوع الماضي الذي يتكون من 6 أو 8 كلمات؟ من يتذكر؟ من يحفظ الحديث الأخير في الأسبوع الماضي الذي يتكون من 8 كلمات؟ عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. Ya, ini bukan lalu. Ini nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kami para sahabat wanita dilarang untuk mengikuti jenazah, ya, tetapi tidak ditekankan larangan tersebut, tidak dikeraskan larangan tersebut. Artinya makruh karena dikhawatirkan hal-hal yang negatif yang dilarang dalam agama seperti niyahah meratap, kemudian membuka aurat, dan hal-hal mungkar lainnya. واضح؟ فاليوم الآن سندرس ونقرأ وندرس الباب الجديد، باب رقم 156، باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم 3 فأكثر. Bab anjuran memperbanyak orang yang sholat jenazah dan menjadikan saf-saf mereka 3 dan selanjutnya lebih. Jadi sebisa mungkin, sebanyak mungkin yang mensolati jenazah itu semakin banyak semakin baik. Paling tidak 3 saf, bahkan sebaiknya lebih. Al-haditsul awal an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi illa syuffi'u fihi. Rawahu Muslim. An Aisyah, dari sahabat Aisyah istri Nabi SAW, ummahatul mu'minin,
atau ummul mukminin ya, kalau istri-istri Nabi. Wa azwajuhu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam ayat Allah berfirman wa azwajuhu. Lanjutan ayatnya, lanjutkan ayatnya. Wa azwajuhu ummahatukum. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kalian. Gimana maksudnya? Enggak apa? Tidak. Ya ibu masa dinikahi. Ya. Jadi julukan istri-istri Nabi itu julukan dari Al-Quran. Ummul Mukminin Aisyah atau istri-istri Nabi ummahatul mukminin. Allah berfirman tadi, wa azwajuhu ummahatukum. Jadi Aisyah salah satu ummahatul mukminin, ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ma min, ma-nya ma apa di sini? Tidaklah, ma apa namanya? Nafiyah. Tidaklah min mayyitin, seorang mayit, yusalla alaihi, yusalli alaihi, mensolatinya, ummatun, sekelompok, minal muslimina, dari kalangan muslimin, orang Islam, ya belughuna mi'ah, sampai jumlah mereka 100, ya belughuna mi'atan, kulluhum, mereka yang sholat tadi semuanya yashfa'una lahu, memintakan syafaat baginya, bagi jenazah tersebut, mayit tersebut, illa syuffi'u fi, kecuali syafaat, permintaan syafaat mereka itu akan dipenuhi untuk si mayit tersebut. Rawahu Muslim, hadis sahih. Jadi kalau bisa jumlah orang yang sholat tadi semakin banyak semakin baik. Di sini kalau sampai 100, keutamanya apa? Ya, ketika memintakan syafaat untuk si mayit, insya Allah syafaatnya akan dipenuhi. Ya, ummah jamaah, sekelompok. Ya, apa artinya syafaat? Pertolongan, ada yang arti lain? Arti yang umum di mana-mana saya tanya kalau pengajian, apa artinya syafaat? Pertolongan. Yang pas apa? Allah berfirman, wasyaf'i wal watr. Berarti artinya apa syaf'? Wasyaf'i wal watr. Apa artinya syafa'? Witir apa artinya? Ganjil, lawannya ganjil. Jadi asal arti kata syafaat dari kata-kata syafa', artinya genap. Maksudnya apa? Kita ini kurang, minta digenapkan. Jadi minta syafaat itu kita mengakui banyak kurangnya. Ibadah kita masih ribut, mau nunggu sholat masih ramai. Sudah sholat mulai Allahu Akbar masih ingat, pikirannya kemana-mana. Jadi kita mengaku kurang, minta melalui Nabi SAW agar digenapkan. Kekurangan-kekurangan kita itu agar dibulatkan. Kalau belum bisa lulus, belum bisa diterima, agar bisa diterima gimana? Kalau di kelas ada KKM namanya 70, ya kan? 75, ada yang mungkin 80. Nilai kita 60. Itu tolongnya Rasul. Katrol. Ya itu. Jadi sebenarnya ketika kita minta syafaat, kita sadar kita ini kurang. Ya, kita sadar kita kurang, makanya minta dibulatkan. Makanya kalau bukan umat Muhammad nggak bisa minta syafaat itu. Ya, maka ketika si mayit tadi meninggal dan orang-orang yang mensolati mendoakannya, ya agar nanti diberi syafaat oleh Rasulullah SAW, diajukan kepada Allah dan Allah pasti menerima syafaat Nabi Muhammad. Ya, isfa' tu syafa' dalam hadis kan, wahai Muhammad, mintalah syafaat, akan dijawab syafaat. Jadi sekali lagi kita harus yakin sebagai orang Islam, jangan sampai punya pikiran mau murtad. Nggak ada yang bela kita, nggak ada yang ngatrol kita, bahkan ya, dibuang nanti ke neraka. Na'udzubillah. Wadah insyaallah.
Wah, insyaallah. Jadi sesuai dengan judul babnya, memperbanyak jumlah orang yang sholat. Ya, dianjurkan seperti itu. Artinya kalau memang jenazah muslim, makanya kita dianjurkan ya untuk mensolatinya. Kemarin kita hanya dapat pahala, ya kan? Apa kemarin pahalanya? Dari mensolati satu gunung Uhud. Kalau sampai ikut menguburkan 2. Ya. Bagi jenazah itu manfaatnya apa? Tadi kalau sampai 100 disebutkan dalam hadis ini akan memberikan bantuan yang luar biasa, bisa mengatrolnya. Dan siapa yang mengaku sudah sempurna amalnya? Siapa yang mengaku sudah diterima amal-amalnya? Itu orang yang tertipu, maghrur, tertipu, merasa sudah diterima. Ya, karena itu sesungguhnya kita butuh betul, ya, butuh sangat, ya, pertolongan ini, bantuan ini, katrolan ini. Karena itu harus rajin. Kalau mau dikatrol berapa tadi? 70 ya. KKM-nya 75 80, nilainya 20. Gimana gurunya yang mau ngatrol? Ya kata Nabi, nanti dikatrol tapi nunggu dulu yang 65 duluan. Ya. Yang 20 yang lain-lain belakangan. Wah, insyaallah. Jadi kalau kurangnya kebanyakan, sholatnya jangan ribut. Yang ribut nanti dapat nilai 20 gimana? Ya insyaallah umat Muhammad dapat syafaat tapi nunggu terakhir kalau dapat. Insyaallah sih dapat, cuma dicuci dulu ya. Apa bahasa Maduranya? Sasa kursa, apa lagi? Ada bahasa kurbo, nah itu. Ya. Jadi maka usaha kita sekarang adalah berusaha, berupaya tadi. Kalau ujian ya di atas nilai rata-rata 70, kalau bisa kan di atasnya. Tetap tidak sempurna, nggak ada senilai 100. Wadih? Baik, al-hadits tsani wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billah syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Hadis kedua dari sahabat Ibnu Abbas. Siapa nama beliau? Abdullah Ibnu Abbas. Ya, beliau salah seorang sahabat yang dijuluki apa gelarnya? Gelarnya Ibnu Abbas apa? Man yujib laqab. Gelarnya Ibnu Abbas apa? Ma laqabu Ibni Abbas. Ajib. Jawab. Ini katanya jawabannya habrul ummah. Habrun tinta. Tintanya umat ini karena ilmunya yang luas diibaratkan seperti tinta. Beliau didoakan Rasulullah untuk menjadi ahli tafsir. Allahumma alimhu ta'wil wa faqihhu fi. Ya. Jadi beliau julukannya apa? Habrul ummah. Tintanya umat ini. Radhiyallahu anhuma kembali ke siapa? Abdullah dan bapaknya Al-Abbas. Mudah-mudahan Allah meridai keduanya.
Qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda. Kalau untuk Nabi bersabda, kita berkata Allah hadaha, ya, farqun. Inilah bedanya, ya. Sudah dibedakan dalam bahasa Indonesia untuk Rasulullah bersabda, untuk Allah Ma min rajulin muslimin, tidaklah seorang muslim yamutu, meninggal dunia, fayaqumu, kemudian berdiri, maksudnya sholat, ala janazatihi, terhadap jenazahnya, mensolatinya, arba'una rajulan, 40 orang. Maksudnya di sini orang ya, disebutkan rajulan, hukum asalnya juga perempuan masuk. Jadi 40 baik itu laki-laki dan perempuan, maksudnya 40 orang minimal yang sholat. Kalau tadi 100, ini turun, ya. La yusyrikuna billah. Kalau tadi nggak ada embel-embel yang 100. Kalau ini 40 dengan syarat la yusyrikuna, mereka yang 40 ini tidak menyekutukan Allah billahi syai'an, dengan sesuatu apapun. Jadi 100 tadi tanpa embel-embel, yang 40 dengan syarat 40 orang ini tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah akan, ya, menerima syafaat 40 orang tadi terhadap si mayit tadi. Rawahu Muslim, sama-sama riwayat Imam Muslim. Jadi walaupun jumlahnya diskon berkurang, tadi 100 ini 40, tapi yang di atas ada embel-embel, tanpa embel-embel. Hadis yang barusan tadi ada ketentuannya. Biasanya ada bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Wadah insyaallah. Ini sama tadi ya, masalah memberikan syafaat tadi untuk jenazah. Tetap 40 dianjurkan, jumlah yang banyak kan, bukan yang sedikit 40. Jangan kalau jenazah cuma 3 orang, ya. Kalau 100, mudah-mudahan kan 40-nya minimal tadi sudah tidak syirik. Kalau yang 40 lepas, apa betul nanti 40-nya tidak syirik? Wadah. Jadi sekali lagi, ya, semakin banyak tentu lebih aman kan? Jadi di sini jelas syafaat ini untuk orang beriman muslim, ma min rajulin muslimin. Tidak semua jenazah. Karena di sini juga ada sifatnya rajulin muslimin, jenazah muslim, tidak termasuk jenazah kafir. Na'udzubillah, sekali lagi saya berdoa dan mengharapkan tidak ada alumni yang murtad, apalagi masih jadi santri, ya kan? Nggak tahu kita, tapi kita berdoa, mohon pada Allah kita istiqomah sampai akhir hayat. Wadah, ya. Al-hadits tsalits, hadis ketiga, karirna wa an Marsad bin Abdullah al-Yazani. Ya. Qala kana Malik bin Hubairah,
radhiyallahu anhu idza shalla 'alal janazati faqala an-nasu 'alaiha fatafalun nasu 'alaiha fataqallan nasa 'alaiha jazza'ahum 'alaiha thalathata ajza'in thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alaihi thalathatu sufufin faqad aujaba. Dari tabi'in Marsad ibni Abdillah al-Yazani, Marsad ibni Abdillah al-Yazani rahimahullahu ta'ala, qala, beliau berkata, kana Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu, sahabat Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu, idza shalla 'alal janazah, apabila menjadi imam janazah, salat janazah, shalla 'alal janazah, salat kepada janazah, ya, di dalam posisi sebagai imam, fataqallan nasa, ya, maka beliau melihat orang-orang makmumnya itu yang jadi makmum salat jenazahnya sedikit, ra'ahum qalilin, ya, fataqallan nasa, jadi maksudnya beliau melihat jamaahnya itu sedikit, alaiha, yang sholat terhadap jenazah tersebut, jazza'ahum, beliau bagi mereka jamaahnya yang sholat tadi, alaiha, terhadap jenazah ini, salah satu ajza, menjadi 3 bagian, 3 sof. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man shalla alaihi thalathatu sufuf, siapa jenazah yang disolatkan jumlahnya 3 sof, faqad aujaba, maka wajib dia masuk surga. Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ya, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau berkata haditsun hasan. Ya, ini kesimpulannya, kita dianjurkan memperbanyak jamaah sholat jenazah. Demikian, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.